sini akan melakukan penelitian tentang sejarah MAN 1 Sukabumi. Di sini kita mau pemberangkatan ya guys untuk melakukan penelitian. Kalian stay tune terus aja ya. Nanti kita akan wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Sri Puji. Perkenalkan, nama saya Fahri Arya Kurniawan. Perkenalkan, saya Asia Julia. Perkenalkan, nama saya Feby Rahmati. Dan saya Muhammad Gilang sebagai kameramen. Kami di sini akan melakukan sejarah tentang MAN 1 Cibadak yang di sini juga kita akan mewawancarai gurunya langsung, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gun Misbah Gunawan di MAN 1 Sukabumi. Sekarang sebagai pengajar sejarah sekaligus Wakahumas MAN 1 Sukabumi. Terima kasih. kami sini akan melakukan sedikit pertanyaan kepada Pak Gun yang akan bertanya duluan adalah saya Sri Puji Asri. Bapak, kami sini ingin tahu kapan sih MAN 1 Cibadak MAN 1 Sukabumi ini didirikan? Oke, MAN 1 Sukabumi resminya menjadi MAN 1 Sukabumi itu pada tahun 2015 ya. Berdasarkan surat nomor 212 tahun 2015 terkait dengan perubahan nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Sanawiyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri gitu ya. Bahwa ada perubahan nama yang sebelumnya MAN 1 Sukabumi itu bernama MAN Cibadak, lantas sesuai dengan peraturan itu berubah menjadi MAN 1 Sukabumi. Meskipun kalau ditarik jauh ke belakang, MAN 1 Sukabumi tentu sudah berdiri jauh itu dari tahun kurang lebih tahun 1963 ya. Jadi cikal bakalannya itu MAN 1 Sukabumi dari tahun 1963. Cuma karena ada peraturan terkait dengan perubahan nama, akhirnya dari tahun 2015 itu berubah secara resmi menjadi MAN 1 Sukabumi. Terima kasih Bapak. Dan pertanyaan selanjutnya akan dilakukan oleh Adia. Jadi Bapak, saya ingin bertanya, ya apa sih asal-usul Sukabumi? Oke, baik. Jadi kalau ditarik jauh ke belakang, MAN 1 Sukabumi itu sudah berdiri itu dimulai dari tahun 1963 ketika pengurus Muhammadiyah Kabupaten Sukabumi merintis terbentuknya pendidikan guru, jadi sekolah guru agama ya. Nah, akhirnya berdirilah PGA Muhammadiyah di tahun 1963. Lantas berubah nama menjadi PGAN 4 tahun Cipetir tahun 1968. Lantas berubah lagi 1972 menjadi PGAN Cipetir 6 tahun. Lantas 1976 pindah ke Cibadak. Lantas berubah namanya menjadi PGAN Cibadak, jadi Pendidikan Guru Agama Negeri Cibadak. Nah, dari tahun 1990 PGAN Cibadak lantas resmi berubah menjadi MAN Cibadak. Jadi penyebutan MAN Cibadak itu dimulai dari tahun 1990. Nah, dari tahun 1990 kurang lebih berarti 25 tahun sampai 2015 itu MAN Cibadak. Nah, dari 2015 sampai dengan hari ini lantas berubah lagi menjadi MAN 1 Sukabumi. Jadi berdirinya MAN 1 Sukabumi atau sejarah awal MAN 1 Sukabumi itu, nah kalau ditarik jauh ke belakang itu ya kira-kira dari tahun 1963. Jauh banget ya. Ya. Karena tadi pertanyaan yang dari Asia sudah dijawab oleh Bapak, sekarang kita akan melakukan pertanyaan selanjutnya yang akan diberikan oleh Feby. Izin bertanya Pak, bagaimana perkembangan tenaga kerja dan siswa MAN 1 Sukabumi sekarang? Oke. Terkait dengan tenaga kependidikan, guru juga dengan tenaga pendidik TU sekaligus siswanya. Alhamdulillah di tahun sekarang tenaga pendidik di MAN 1 Sukabumi itu kurang lebih ada 60
orang guru, ditambah dengan tenaga TU ada 7 dan tenaga pembantu kurang lebih ada 4 orang. Nah itu untuk tenaga pendidik, jadi hampir mengcover seluruh mata pelajaran tersedia ada. Nah, terkait dengan siswa, alhamdulillah di tahun 2024 tahun pelajaran 2024-2025 kita ada kurang lebih 34 kelas 10, 11 kelas, kelas 11, 12 kelas, kelas 12, 11 kelas. Jadi kurang lebih ada 1.300 siswa kurang lebih ya, dengan terbagi menjadi 3 angkatan, ya, kurang lebih 11 kelas. Jadi itu terkait dengan siswa, kami madrasah juga menyiapkan berbagai kegiatan untuk siswa, baik itu akademik ataupun non akademik. Nah untuk yang non akademik itu ada berbagai kegiatan yang dilakukan oleh siswa yang dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dan selanjutnya pertanyaan yang akan diberikan oleh Pak He. Silakan Pak He. Pak He bertanya, bagaimana perkembangan prestasi Mantan Sukabumi? Prestasi Mantan Sukabumi, alhamdulillah dalam beberapa kegiatan Mantan Sukabumi berhasil meraih beberapa prestasi, baik itu akademik maupun non akademik. Yang akademik, alhamdulillah, terutama kegiatan KSM kompetisi desain madrasah juga ada beberapa yang berhasil lolos ke tingkat provinsi. Lantas di beberapa universitas juga alhamdulillah sudah ada beberapa juara. Untuk prestasi non akademik juga alhamdulillah untuk pramuka di tingkat kabupaten juga alhamdulillah, futsal juga alhamdulillah di tingkat kabupaten sudah bisa memberikan beberapa prestasi juara. Ditambah bola voli juga alhamdulillah untuk beberapa kegiatan terutama tingkat kabupaten juga alhamdulillah sudah bisa membawa juara. Mungkin untuk lengkapnya bisa nanti didokumentasikan di ruang PTSP, di ruang dekat yang Waka itu beberapa piala yang pernah diraih oleh Mantan Sukabumi. Untuk lengkapnya mungkin nanti bisa dilihat saja di etalase yang ada di PTSP sama yang di dekat Waka. Mungkin gambarannya alhamdulillah untuk bidang akademik ada beberapa prestasi, untuk non akademik terutama akademik juga alhamdulillah dalam beberapa tahun terakhir bisa membawa juara. Seperti itu. Keren banget pokoknya. Nanti kalian pokoknya anak-anak Mantan Sukabumi semangat ya. Sudah berpunya kelas. Oke, karena pertanyaan tadi sudah terjawab, sekarang pertanyaannya akan ditanyakan oleh Gilang. Pak bertanya, keunggulan di Mantan Sukabumi itu apa aja sih? Terima kasih pertanyaannya terkait dengan keunggulan Mantan Sukabumi. Ini sesuai dengan visi Mantan Sukabumi. Jadi kita lembaga Mantan Sukabumi berharap dalam memiliki keunggulan terkait dengan madrasah, yaitu unggul dan berakhlak. Unggul apa saja? Unggul dalam spiritual, unggul dalam emosional, dan unggul dalam intelektual. Jadi kami madrasah keinginan berharap dan terus melakukan upaya agar Mantan Sukabumi itu unggul dalam kegiatan, unggul dalam intelektual, artinya terkait kecerdasan, pengetahuan. Yang kedua, unggul emosional, artinya seluruh kedewasaan, ini kepribadian. Yang terakhir, unggul secara spiritual, artinya punya nilai yang terkait dengan nilai agama. Yang kedua, berakhlak. Yang lebih penting dari Mantan Sukabumi bahwa selain punya keunggulan juga berkeinginan nanti lulusan atau alumni kita itu punya akhlak.
selain unggul intelektual, spiritual, emosional, kita juga berharap bahwa masyarakat Sukabumi itu unggul secara akhlak. Jadi menjadi manusia yang utuh, itu yang diharapkan dan menjadi prioritas keunggulan madrasah. Itu terkait dengan visi selain juga secara praktiknya kami berupaya mengembangkan berbagai keterampilan, membekali siswa-siswi itu dengan beberapa keterampilan, yaitu anak bisa terampil dalam bidang busana, kata busana. Yang kedua, anak juga dibekali keterampilan dalam bidang tata boga. Ya. Jadi di era sekarang yang dimana setiap orang punya kesempatan untuk berwirausaha, sehingga kita lembaga menyediakan sekaligus memfasilitasi siswa itu setelah lulus nanti itu unggul dan berakhlak, sekaligus membekali mereka dalam bidang keterampilan, terutama keterampilan dalam bidang tata busana dan juga keterampilan dalam bidang tata boga, sehingga setelah lulus mereka menjadi lulusan yang insya Allah unggul, berakhlak, juga terampil. Seperti itu. Gimana Gila pertanyaannya tadi jawab? Sesuai ini? Sesuai ekspektasi. Sesuai ekspektasi itu lebih kayaknya guys. Oke, karena bentar lagi waktunya, jadi kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Bapak sudah ditanya, apa sih dampak bagi masyarakat tentang satu Sukabumi ini? Oke, dampak buat masyarakat dengan adanya Man 1 Sukabumi, mudah-mudahan dengan adanya Man 1 Sukabumi itu akan membawa dampak positif buat masyarakat, terutama buat masyarakat yang ingin menyekolahkan putra-putri anak-anaknya ke sekolah yang secara akademik juga siap. Nah, terlebih lagi secara agama juga siap. Jadi Man 1 Sukabumi mudah-mudahan memberikan dampak secara luas buat masyarakat, terutama ikut berkontribusi dalam pendidikan di Sukabumi, terutama untuk orang tua siswa yang ingin menyekolahkan anak. Selain tadi sudah disampaikan bahwa Man 1 Sukabumi itu dengan moto unggul dan berakhlak inilah yang mungkin nanti bisa berkontribusi luas buat masyarakat terkait dengan lulusan yang dihasilkan di Man 1 Sukabumi itu nanti pada akhirnya ketika kembali lagi ke masyarakat itu akan berdampak positif buat masyarakat. Mungkin itu dampak yang diharapkan dengan adanya Man 1 Sukabumi. Satu, tentu ingin menjadi lembaga yang bisa dipercaya oleh masyarakat yang menyekolahkan anaknya selain unggul dalam akademik juga unggul dalam bidang pendidikan. Dan setelah lulus dari sini harapannya dampak itu bisa menular ke masyarakat secara luas, khusus Kabupaten Sukabumi, mungkin terumumnya buat bangsa dan negara Indonesia. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Oke, itu guys. Jadi aku sebenarnya termotivasi banget sih dari pertanyaan tadi buat lebih giat lagi belajarnya. Pokoknya buat kalian semangat terus ya yang sekolah di Man 1 Sukabumi ini. Keren semua keren. Jadi pertanyaan kami sesuai dengan ekspektasi kami, pertanyaannya terjawab dengan sangat